Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman, khususnya teman-teman seperjuangan saya. Salam semangat. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekian kalinya, di mana berdirinya saya di sini. Saya akan menjawab semua pertanyaan tentang tugas sosiologi pendidikan. Untuk perkenalannya, teman-teman bisa melihat nama yang baik, langsung saja. Di sini ada 4 soal yang harus kita bahas, dan hari ini saya akan membahas tentang 4 soal tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu lembaga sosial. Jadi, lembaga sosial yang dilansir dari kompas.com, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan adalah salah satu jenis lembaga yang dimana di dalamnya mengatur semua rangkaian atau tata cara atau prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia. Jadi hubungan itu antara sesama dengan lingkungan, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam, dan manusia dengan organisasi di sekitarnya, sehingga di dalamnya itu terdapat rangkaian atau aturan-aturan yang menghubungkan antar manusia untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Jadi, kesimpulan saya bahwa dengan adanya lembaga sosial sehingga dapat mengatur tata cara atau prosedur atau aturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat agar masyarakat tersebut menjadi lebih baik dan harus diikuti. Jadi adanya peraturan tersebut yang ada dalam masyarakat harus diikuti oleh masyarakat di dalamnya, sehingga terjadi ketertiban dalam hidup, sehingga tidak ada perkelahian antara sesama masyarakat yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya yang kedua, kita membahas tentang ciri-ciri dari lembaga sosial tersebut. Ada beberapa ciri terkait dengan lembaga sosial tersebut. Jadi di sini saya akan menyampaikan 5 ciri yang saya ketahui, yang saya paham betul-betul. Ciri yang pertama adalah lembaga sosial merupakan organisasi yang terstruktur serta relatif kekal. Ya, di mana misalnya pada instansi atau lembaga sosial di kepala desa atau misalnya di desa, pasti ada struktur organisasinya, ada kepala desanya, ada sekretarisnya, ada badan-badan atau biro-biro lainnya yang dimana mereka bekerja sama untuk membangun desa tersebut agar desa tersebut menjadi lebih baik lagi. Untuk hal tersebut menjadi hal yang terstruktur dan bersifat kekal, bersifat untuk selamanya, sehingga tidak bisa dihapus. Jadi kebijakan tersebut hadir secara permanen, secara kekal. Ciri yang kedua adalah norma yang telah ditetapkan oleh lembaga sosial harus dilaksanakan oleh masyarakat. Norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat yang telah diciptakan harus diikuti oleh masyarakat tersebut agar setelah diikuti dengan betul-betul, sehingga masyarakat yang di dalamnya mampu memperoleh kebahagiaan, kedamaian, perdamaian di dalam masyarakat, sehingga harus ditaati peraturan atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Itu adalah ciri khusus yang dimiliki oleh lembaga sosial yang harus diikuti oleh masyarakat yang ada di dalamnya. Ciri yang ketiga adalah lembaga sosial memiliki sanksi. Ya, jadi dari peraturan tersebut pasti memiliki sanksi. Jika seseorang tersebut melanggar peraturan, maka harus diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan atau pelanggaran yang ia langgar. Misalnya dari kepala desa dalam kepala desa ada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dari atasan atau dari pusat. Jadi seorang kepala desa itu tidak boleh korupsi, sehingga jadi seorang kepala desa melakukan pelanggaran, ia melakukan korupsi, maka sanksi yang diberlakukan yaitu ia diberhentikan dari kepala desa tersebut, sehingga peraturan yang telah ada harus ditaati, harus diikuti agar mencapai suatu kebahagiaan tersendiri, agar masyarakat yang ada di dalamnya merasakan kebahagiaan, merasakan kenyamanan, merasakan
hal-hal atau hak-hak yang mereka ingin rasakan. Jadi setiap manusia itu memiliki hak-hak tersebut telah diberikan sejak mereka dalam kandungan. Itu ciri yang ketiga. Lalu ciri yang keempat yaitu memiliki aturan tertulis dan tidak tertulis. Jadi dalam, misalnya kita berikan contoh lain, misalnya dalam instansi organisasi. Jadi ada aturan-aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis itu misalnya kita harus mengikuti anggaran yang ada dalam organisasi tersebut. Misalnya anggaran dana dan anggaran rumah tangga. Sehingga dalam anggaran-anggaran tersebut ada norma-norma atau aturan-aturan di dalamnya, sehingga harus diikuti dan harus dipatuhi. Dan ciri yang kelima, lembaga sosial juga memiliki alat pelengkap berupa simbol, lambang yang dapat digunakan untuk menciri khas organisasi tersebut atau instansi tersebut atau lembaga sosial tersebut. Misalnya dari organisasi, saya pribadi mengikuti dua organisasi, yaitu organisasi secara nasional yaitu organisasi PEMKRI, dan yang kedua adalah organisasi IMF yaitu organisasi lokal, di mana dalam organisasi ini memiliki simbol atau ciri khas. Mungkin ada benderanya, ada baretnya. Kalau di PMKRI ada bendera PMKRI yang berwarna merah, itu menunjukkan keberanian. Ada baret, bol kuning, dan ada berbagai macam lambang lainnya yang mampu menciri khaskan organisasi tersebut. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari lembaga sosial itu sendiri. Yang ketiga, kita membahas tentang fungsi dari lembaga sosial itu sendiri. Lembaga sosial memiliki fungsi yang harus kita bahas. Yang pertama adalah lembaga sosial berfungsi untuk memberikan pedoman kepada anggota masyarakat untuk saling menghormati. Jadi, misalnya pada instansi misalnya kantor polisi, bahwa kita lihat ke belakang bahwa fungsi dari polisi itu sendiri, ia mengayomi masyarakat, membantu masyarakat agar permasalahan yang ada di dalam masyarakat bisa teratasi dengan bantuan polisi tersebut. Sehingga dari lembaga tersebut memberikan pedoman, acuan agar masalah tersebut cepat terselesaikan, yaitu dengan bantuan polisi itu sendiri. Yang kedua, fungsi lembaga adalah bertugas untuk menjaga keutuhan masyarakat. Jadi contoh lainnya kita kaitkan dengan kepala desa, bahwa dari instansi kepala desa itu, kantor desa itu, ia mampu menjaga keutuhan masyarakat, menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat yang ia pimpin atau ia bentuk masyarakat yang ia pimpin setelah dalam masa jabatannya, sehingga hak penuh diberikan kepada kepala desa tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan baik kebutuhan sosial yang belum didapatkan oleh masyarakat tersebut, sehingga kebutuhan itu harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat inginkan. Yang ketiga, memberikan arahan kepada masyarakat. Jadi sekian fungsi dari lembaga sosial itu sendiri. Yang keempat, kita masuk pada macam-macam lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial berdasarkan nilainya. Lembaga sosial berdasarkan kriteria nilainya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Lembaga sosial primer merupakan lembaga sosial yang bersifat mendasar dan pokok. Utamanya lembaga sosial primer ini untuk mengatur kehidupan bermasyarakat karena memiliki kaidah sosial yang tinggi untuk mengatur hubungan masyarakat. Keadilan sosial pada lembaga sosial primer ini ada di lingkungan masyarakat dan dibagi menjadi 4 sesuai dengan kaidahnya. Yang pertama, kaidah agama, di mana kaidah ini mengatur hubungan antara individu serta Tuhan berdasarkan pada seluruh ajaran serta larangan Tuhan untuk membentuk perilaku umat agama agar berguna bagi manusia itu sendiri. Misalnya pada agama Katolik ada larangan-larangan, misalnya pada larangan 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, di mana 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja tersebut
mengatur manusia atau umatnya agar mampu hidup sesuai dengan larangan Tuhan agar berguna. Yang kedua adalah kaidah kesusilaan, di mana kaidah ini berasal dari dalam individu manusia itu sendiri. Apabila proses internalisasi maupun nilai dan norma berhasil secara baik dan maksimal, maka individu tersebut dapat menjalankan kaidah kesusilaan dalam masyarakat dengan baik. Contohnya seperti bersikap jujur, bertanggung jawab, serta disiplin. Yang ketiga, kaidah kesopanan, di mana kaidah ini merupakan kaidah yang memiliki hubungan dengan sosialisasi serta interaksi yang terbentuk melalui hubungan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti sikap saling menghormati satu sama lain. Yang keempat, kaidah hukum, di mana kaidah hukum merupakan perangkat peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang serta bersifat tertulis dan memaksa warga negaranya untuk melaksanakan tata tertib yang telah tercantum pada hukum tersebut. Yang kedua, lembaga sosial sekunder atau subsidiary social institution, di mana lembaga ini bertipe sekunder, berarti lembaga sosial ini bersifat lebih mementingkan oleh sebagian masyarakat. Lembaga sosial sekunder perlu dijalankan secara kompak oleh seluruh lapisan masyarakat, karena apabila tidak dijalankan dan tidak dipenuhi, maka lembaga sosial sekunder ini tidak akan memberikan pengaruh yang besar pada kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, lembaga sosial berdasarkan perkembangannya. Ada dua kriteria di mana lembaga sosial berdasarkan perkembangannya. Yang pertama adalah cohesive social institution, di mana lembaga sosial ini tidak disengaja tumbuh serta berkembang dalam masyarakat. Lembaga sosial ini terbentuk berdasarkan pola perilaku masyarakat yang telah mengalami integrasi kuat dalam kehidupan pada anggota masyarakat itu sendiri, di mana pola perilaku tersebut lama-kelamaan tidak disadari akan perkembangan serta menjadi sebuah adat istiadat. Adat istiadat tersebutlah yang akan kemudian menjadi tahapan selanjutnya untuk membentuk lembaga yang baik. Contohnya seperti lembaga pernikahan, lembaga agama, dan lembaga hak milik. Yang kedua adalah enacted social institution, di mana lembaga sosial ini adalah lembaga yang dengan sengaja dibentuk untuk dapat mencapai suatu tujuan. Yang keempat adalah lembaga sosial berdasarkan fungsinya. Ada dua fungsi. Yang pertama adalah operatif social institution, di mana lembaga ini memiliki tugas untuk menghimpun pola maupun cara untuk dapat mencapai tujuan dari suatu lembaga. Contohnya adalah lembaga pertanian, lembaga industri, serta lembaga pendidikan. Yang kedua adalah regulation social institution, di mana lembaga ini memiliki tugas untuk mengawasi adat istiadat lingkungan masyarakat. Contohnya adalah lembaga pengadilan serta lembaga kejaksaan. Yang ketiga adalah lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Dibedakan atas dua, yaitu General Social Institution, di mana lembaga ini merupakan hampir sama sehingga bersifat universal atau menyeluruh. Lembaga ini dapat diterima oleh masyarakat luas dan memiliki nilai tinggi, di mana di dalamnya memenuhi kebutuhan seluruh elemen dalam masyarakat. Contohnya seperti lembaga agama yang mengatur keagamaan. Yang kedua, restriction social institution, di mana lembaga ini digolongkan berdasarkan kepentingan kelompok, kelas maupun golongan tertentu yang kemudian dapat membangun suatu ciri khas serta tidak dapat diterapkan pada golongan atau kelompok maupun kelas lainnya. Contohnya adalah lembaga yang menjadi cerminan untuk kearifan lokal di suatu daerah dalam adat istiadat seperti organisasi pengairan di Bali. Selanjutnya slide yang terakhir itu ucapan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman, terutama kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan mengenai tugas sosiologi pendidikan beserta teman-teman yang telah mendukung saya. Sekian dan terima kasih. Salam literasi.